Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kuliah Elektronika Daya. Elektronika Daya adalah topik yang sangat krusial dalam sistem tenaga listrik modern. Di video pertama atau di video pembukaan ini, kita akan memberikan beberapa pengantar yang penting mengenai apa dan bagaimana elektronika daya itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan elektronika daya? Jadi sederhananya, elektronika daya adalah salah satu bidang keilmuan dalam teknik elektro yang mempelajari konversi daya listrik dari satu bentuk yang itu ada di sumber ke bentuk yang lain yang itu nanti digunakan oleh beban. Yang proses konversi ini menggunakan konverter daya yang komponen utamanya adalah piranti semikonduktor. Jadi kalau ada aliran daya dari sumber ke beban, maka daya yang disuplai oleh sumber ini akan dikonversi dan kemudian dialirkan ke beban, yang mana tujuan dari konversi ini salah satunya adalah untuk menghasilkan daya yang sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh beban. Mungkin timbul pertanyaan pada kita, kenapa daya listrik itu perlu dikonversi? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah adanya ketidakcocokan peralatan dan sumber daya. Kenapa? Karena hampir semua peralatan bekerja kurang efisien atau tidak bisa bekerja pada sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, kita mempunyai beberapa peralatan elektrik dan elektronik yang ada di rumah. Misalkan di sini kita memiliki laptop. Laptop ini membutuhkan tegangan DC dengan level yang rendah. Kemudian kita punya lampu LED yang ini membutuhkan arus AC yang konstan. Kemudian kita juga punya HP yang membutuhkan proses charging dengan tegangan DC level rendah, dan juga kita memiliki misalkan komputer yang itu juga membutuhkan tegangan DC, sementara sumber listrik yang tersedia di rumah kita adalah sumber listrik AC dengan tegangan 220 volt. Nah, di sini ada perbedaan, ada ketidakkompatibelan antara sumber yang tersedia dengan tegangan yang dibutuhkan oleh piranti-piranti elektronik yang bisa kita gunakan setiap hari. Oleh karena itu, untuk bisa digunakan oleh piranti-piranti tersebut, sumber listrik yang tersedia di PLN ini harus melalui proses konversi terlebih dahulu, dan ini dilakukan oleh konverter elektronika daya. Ini adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah adanya ketidakcocokan antar pembangkit daya. Jadi, dalam sistem tenaga listrik modern sangat dimungkinkan adanya pembangkit tenaga listrik dari sumber energi yang berbeda-beda. Misalkan ada sumber tenaga listrik yang di dalamnya ada PLTS, pembangkit surya, kemudian ada pembangkit yang berbasis panas bumi atau geotermal, ada pembangkit yang berbasis sumber tenaga angin. Nah, kita tahu bahwa PLTS ini menghasilkan tegangan DC. Geotermal ini menghasilkan tegangan AC, dan pembangkit berbasis angin, turbin angin, ini menghasilkan tegangan AC, namun dengan variability, dengan intermitensi yang sangat tinggi. Nah, untuk bisa diintegrasikan ke jaringan listrik utama atau grid, maka mereka ini tidak bisa dikoneksikan langsung karena perbedaan nature tadi. Perbedaan ada yang DC, ada yang AC tapi intermitensinya tinggi. Maka mereka harus melalui proses power processing. Mereka harus melalui pemrosesan daya terlebih dahulu agar bisa dikoneksikan ke jaringan listrik utama. Dan proses konversi ini dilakukan oleh konverter daya. Nah, ini adalah dua alasan kenapa listrik itu perlu dikonversi, dan yang paling efisien adalah menggunakan konverter elektronika daya. Nah, berkaitan dengan proses konversi oleh konverter ini, maka kita bisa mengklasifikasikan konversi dan juga konverter menjadi 4 kuadran ini berdasarkan input dan outputnya. Ketika kita memiliki input listrik AC, dan kemudian output yang diinginkan adalah listrik DC, maka kita harus menggunakan konverter dari AC ke DC atau yang kita sebut sebagai penyearah. Nah, penyearah ini mentransfer daya rata-rata dari sumber AC ke beban DC. Sebagai contoh, misalkan
kita mau memberikan supply ke IC dari tegangan jala-jala 50 Hz. Maka ini tentu butuh proses penyearahan karena tegangan jala-jala 50 Hz ini adalah tegangan AC, sementara yang dibutuhkan oleh IC adalah tegangan DC. Kemudian ketika kita memiliki input listrik DC, dan kemudian output yang diinginkan adalah output DC juga, tetapi DC yang lebih terregulasi, maka kita membutuhkan DC-DC converter. Misalkan kita mau mendapatkan tegangan DC terregulasi, sebagai contohnya 5 volt, dari sumber DC yang tidak terregulasi. Misalkan di sini ada baterai 12 volt. Maka untuk mendapatkan 5 volt dari 12 volt DC ini, kita membutuhkan DC-DC converter. Dan kemudian ketika input kita adalah AC, listrik AC, kemudian output yang kita inginkan adalah AC juga, tetapi AC yang lebih terregulasi, maka yang kita butuhkan adalah AC-AC converter. Sebagai contoh, AC-AC converter ini mengubah level tegangan dan atau frekuensi karena sinyal AC ini memiliki dua parameter penting, yaitu level atau magnitude dan frekuensi. Sebagai contoh, misalkan kita mau menggunakan lampu variabel gitu ya, lampu peredup, lampu yang nyalanya bisa di-adjust, bisa disesuaikan level terangnya. Maka kita perlu konverter AC to AC, karena lampu ini inputnya adalah AC, sumber yang tersedia adalah AC, sementara yang dibutuhkan oleh lampu ini adalah level tegangan AC yang bisa diubah-ubah. Maka di sini kita membutuhkan AC to AC converter. Contoh penggunaan lainnya dari AC-AC converter ini adalah di pengendali kecepatan motor induksi. Motor induksi ini adalah motor AC, dan untuk bisa mendapatkan kecepatan yang bisa diubah-ubah, kita membutuhkan AC to AC converter. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita memiliki sumber listrik DC, sementara output yang kita perlukan adalah listrik AC, maka kita membutuhkan DC AC converter atau yang biasa disebut dengan inverter. Inverter ini mengalirkan daya dari sisi DC ke sisi AC. Sebagai contoh, misalkan baterai 12 volt ini akan digunakan untuk menghasilkan tegangan AC misalkan 120 volt RMS dengan frekuensi 60 Hz. Maka kita butuh inverter di sini. Atau misalkan untuk antarmuka panel surya yang itu nanti adalah outputnya DC akan diantarmukakan dengan jaringan listrik utama yang itu adalah AC. Maka kita butuh inverter di sini. Nah, ini adalah 4 jenis atau 4 kuadran proses konversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Terkadang juga proses konversi daya dari sumber ke beban ini lebih efisien dan juga lebih efektif apabila dilakukan melalui proses yang sifatnya multi-tahap, multi-stage. Sehingga di sini konverter yang terlibat tidak hanya satu konverter, misalkan 2 atau lebih. Sebagai contoh, misalkan kita akan mengubah atau mengkonversi dari AC di sumber menjadi AC dengan level tegangan dan frekuensi yang lain di beban. Nah, terkadang sumber AC ini akan lebih efisien ketika dia disearahkan dulu, diubah menjadi DC dulu oleh konverter pertama, dan kemudian dari tegangan DC yang terregulasi ini akan lebih mudah dikonversi ke AC yang juga terregulasi daripada mengubah langsung dari sumber AC langsung ke AC yang lain di beban hanya dengan melalui satu konverter saja. Dan kemudian arah daya antara sumber dan beban ini akan menentukan status konverter. Misalkan kalau sumbernya adalah DC, kemudian bebannya AC, maka konverternya itu berstatus sebagai inverter. Sebaliknya, kalau dayanya itu mengalir dari beban ke sumber, dari AC ke DC, maka status konverternya adalah banyak arah. Sebagai penutup, penting untuk kita pahami bahwa elektronika daya ini adalah bidang yang sangat multidisipliner. Untuk bisa menguasainya dan menggunakannya, kita perlu menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu mengenai rangkaian listrik. Spesifiknya adalah teori rangkaian. Karena kita berkaitan, kita menganalisis bagaimana perilaku rangkaian meskipun di dalamnya terdapat komponen elektronika.
Ini bidang keilmuan yang pertama. Kemudian bidang keilmuan yang kedua yang itu ada di elektronika daya adalah ilmu mengenai perangkat semikonduktor daya. Di sana nanti kita belajar dioda, kemudian transistor dengan berbagai macam jenisnya, MOSFET, IGBT. Kemudian kita juga belajar mengenai tiristor dan lain sebagainya. Kemudian bidang ilmu yang berikutnya yang tercakup dalam elektronika daya adalah mengenai pengendalian dan otomasi. Karena nanti dibutuhkan untuk menghasilkan output dari konverter yang terregulasi. Kemudian bidang keilmuan yang lainnya yang ada di elektronika daya adalah mengenai pengolahan sinyal digital. Karena nanti kita akan menggunakan ilmu sinyal processing untuk menganalisis output dari konverter daya. Kemudian bidang keilmuan berikutnya adalah mengenai mesin listrik dan sistem tenaga. Karena salah satu kegunaan dari elektronika daya ini adalah untuk melakukan kendali terhadap kecepatan motor-motor listrik, misalkan. Demikian pula, kalau di sistem tenaga, elektronika daya ini juga digunakan misalkan untuk transmisi HVDC, transmisi arus searah. Maka di sini selain elektronika daya sendiri dibutuhkan ilmu mengenai mesin-mesin listrik dan sistem tenaga listrik. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu mengenai thermal dan material design, karena nanti konverter daya itu bekerja berdasarkan prinsip switching pensaklaran yang itu akan menghasilkan panas. Sehingga panas ini harus diatur, harus di-manage supaya konverter itu bisa bekerja dengan efektif dan aman. Demikian yang bisa kita sampaikan di video pembukaan ini. Kita sambung di video berikutnya.